warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Chelsea Rahmadani Harahap. Saya Aji Ridwan Siregar. Saya Desi Indriani. Saya Raja Suri Harap. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu mekanisme sel melalui membran plasma. Untuk lebih lanjut, saksikan video ini. Check it out! Transport membran merupakan perpindahan suatu zat ke dalam sel melalui membran. Terdapat dua macam transport membran, yaitu transport pasif dan juga transport aktif. Transport pasif yaitu perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga perpindahan molekul tidak membutuhkan energi. Sedangkan transport aktif sebaliknya. Pada transport aktif, perpindahan ion atau molekul terjadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga membutuhkan energi dalam prosesnya. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing prosesnya. Jenis transport pasif pertama adalah difusi. Sebagai bagian dari transport pasif, pergerakan partikel-partikel berupa molekul atau ion pada difusi terjadi dari larutan berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan atau tanpa melalui membran. Difusi terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Molekul yang berpindah akan menyebar sampai terjadinya keseimbangan. Contohnya adalah parfum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan. Setetes tinta akan menyebar di dalam air. Pertukaran CO2 dan O2 di paru-paru, atau penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Sedangkan difusi terbantu berlangsung karena adanya protein transport dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Biasanya dilakukan oleh molekul-molekul berukuran besar. Contohnya proses molekul glukosa melewati membran sel, pengangkutan ion-ion Na+, Ca2+, dan Cl-. Proses difusi sederhana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu zat, ukuran molekul, konsentrasi zat, dan wujud zat. Pada difusi terbantu, protein transport yang mempengaruhi proses difusi dapat berupa protein saluran, yaitu protein yang menyediakan jalan bagi air dan ion polar kecil, dan protein pembawa, yaitu protein yang mengangkut ion dari luar ke dalam sel. Perjalanan molekul secara difusi di dalam membran sel akan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu suhu. Makin tinggi suhu, makin besar terjadinya difusi. Kedua, yaitu konsentrasi. Makin besar perbedaan konsentrasi antara dua larutan yang berdifusi, makin besar terjadinya difusi. Selanjutnya, ukuran molekul. Makin besar ukuran molekul, maka makin lambat terjadinya difusi. Kemudian, media terjadinya difusi. Difusi di udara lebih mudah daripada difusi di dalam larutan. Terakhir, luas permukaan. Makin luas permukaan difusi, makin besar terjadinya difusi. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Jenis transport pasif berikutnya adalah osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik melalui membran semipermeabel, sehingga konsentrasi zat terlarut mencapai seimbang, atau disebut juga larutan isotonik. Osmosis air dalam membran sel mengalami dua proses, yaitu endomosis dan eksosmosis. Endosmosis adalah proses masuknya air ke dalam sel karena konsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi. Jika endosmosis terus berlangsung, maka pada sel hewan akan terjadi lisis, yaitu membran sel akan menjadi robek atau pecah. Dan pada sel tumbuhan akan mengalami turgid, atau sel membengkak tetapi bentuknya tetap dipertahankan karena memiliki dinding sel. Selanjutnya eksosmosis. Eksos artinya keluar. Jadi, air akan keluar dari dalam sel karena konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi. Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air akan terus-menerus keluar dari dalam sel dan sel hewan akan mengerut atau kremasi karena mengalami dehidrasi. Sedangkan pada sel tumbuhan akan menyebabkan sitoplasma mengerut karena terlepas dari membran sel atau plasmolisis. Berikut ini adalah bentuk kondisi sel hewan dan tumbuhan saat berada dalam larutan hipotonik, isotonik, dan hipertonik.
Sesuai pembahasan kita tadi, bentuk sel hewan dalam kondisi lisis, normal, dan kremasi. Dan bentuk sel tumbuhan dalam kondisi turgid, normal, dan plasmolisis. Gimana? Teman-teman bisa membedakannya ya? Nah, teman-teman, mekanisme osmosis ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sekitar kita. Misalnya, jika kita membandingkan ikan yang hidup di air tawar dengan ikan yang hidup di air laut. Lingkungan air tawar yang sedikit mengandung garam mineral merupakan larutan konsentrasi rendah atau hipotonik. Sebaliknya, lingkungan air laut adalah hipertonik. Berbeda dengan lingkungannya, kondisi tubuh ikan yang hidup di air tawar bersifat hipertonik karena pekatnya larutan yang ada di dalam tubuhnya, sedangkan ikan air laut bersifat hipotonik. Konsentrasi larutan di dalam tubuh ikan air tawar lebih besar, maka air akan masuk ke tubuh ikan. Sedangkan pada ikan air laut, air akan keluar dari tubuhnya. Banyaknya kandungan air pada tubuh ikan air tawar menyebabkan urinnya encer. Sebaliknya, ikan air laut memiliki urin yang pekat. Dengan semua kondisi di atas, maka ikan air tawar hanya membutuhkan sedikit minum, dan ikan air laut jadi lebih banyak minum agar tubuhnya tidak dehidrasi. Selain pada ikan, contoh penerapan osmosis dalam kehidupan kita adalah penyerapan air oleh akar pohon, proses pembuatan ikan asin yang diberi garam dan dijemur di bawah matahari, pembuatan telur asin, potongan kentang yang semakin keras saat direndam di dalam air, dan masuknya cairan infus ke dalam darah. Teman-teman juga bisa mengamati contoh osmosis lainnya ya. Tadi kita sudah bahas bahwa transport aktif kebalikan dari transport pasif, karena pada transport aktif melawan gradien konsentrasi zat, maka dalam prosesnya ia membutuhkan energi. Kira-kira gimana ya proses transport zatnya? Mari kita bahas satu persatu bagiannya. Bagian transport aktif yang saling berlawanan adalah eksositosis dan endositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel yang melibatkan vesikula. Vesikula transport yang terlepas dari badan Golgi akan dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Pada saat membran plasma dan membran vesikula bertemu, molekul lipid bilayar menyusun ulang lapisan membran baru, sehingga kedua membran bergabung. Selanjutnya, zat-zat dalam vesikula akan keluar dari sel. Pada endositosis, sel memasukkan molekul yang sangat kecil dengan membentuk vesikula dari membran plasma. Permukaan membran plasma melekuk ke dalam sel membentuk sebuah kantong. Setelah kantong tersebut berisi materi atau zat berukuran kecil, kantong tersebut akan melekuk semakin ke dalam dan membentuk vesikula utuh. Bisa dipahami ya? Teman-teman, berikut ini catatan untuk proses eksositosis dan endositosis. Nah, eksositosis ini terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sekresi. Misalnya, sel-sel kelenjar di pankreas yang mengeluarkan enzim pencernaan ke saluran pankreas yang bermuara di usus halus. Berdasarkan zat atau molekul yang dimasukkan ke dalam sel, endositosis memiliki 3 tipe, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis dengan bantuan reseptor. Fagositosis merupakan proses endositosis yang memasukkan molekul padat ke dalam sel. Misalnya, proses memakan bakteri pada sel darah putih atau leukosit. Berbeda dengan pinositosis, zat yang dimasukkan ke dalam sel pada pinositosis adalah zat cair atau larutan. Semua jenis sel hewan dapat melakukan proses pinositosis. Selanjutnya, endositosis dengan bantuan reseptor merupakan proses endositosis di mana molekul yang diterima atau dimasukkan ke dalam sel bersifat spesifik. Di lekukan membran plasma terdapat reseptor protein untuk mengikat zat yang dibutuhkan oleh sel. Jenis transport aktif lainnya adalah pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium adalah proses pemasukan 2 ion K+ yang diimbangi dengan pengeluaran 2 ion Na+ dengan bantuan energi ATP. Ion K+ lebih dibutuhkan oleh tubuh dibandingkan Na+. Pemasukan ion K+ ke dalam sel secara terus-menerus menyebabkan konsentrasi ion K+ dalam sel tinggi. Sebaliknya, pengeluaran ion Na+ dari dalam sel secara terus-menerus menyebabkan ion Na+ di luar sel menjadi tinggi. Maka akan terjadi pergerakan ion-ion melawan gradien konsentrasi dan membutuhkan energi ATP dalam prosesnya.
Proses ini terjadi saat pengangkutan asam amino dan glukosa dari lumen usus halus menembus membran sel epitel usus dengan pengangkutan ion-ion Na+. Mekanisme proses pompa natrium kalium diawali karena adanya perbedaan konsentrasi ion K+ dan Na+ di dalam dan di luar sitoplasma, sehingga Na+ sitoplasma diikat oleh protein transport yang memiliki afinitas atau daya ikat. Selanjutnya, pengikatan Na+ oleh sitoplasma merangsang fosforilasi yang didukung oleh energi dari ATP. Fosforilasi ini menyebabkan perubahan bentuk protein sehingga menurunkan daya ikatnya terhadap Na+, dan Na+ terlepas ke fluida ekstraseluler. Konformasi atau penataan ruang yang baru bagi protein memiliki afinitas yang tinggi terhadap ion K+ ekstraseluler. Akibatnya, gugus fosfat dilepas. Karena kehilangan fosfat, protein kembali ke konformasi aslinya yang memiliki afinitas rendah terhadap ion K+. Ion K+ pun dilepas dan Na+ pun diikat kembali. Siklus kembali terulang. Teman-teman, selain ketiga jenis transport aktif tadi, juga terdapat transport aktif yang lain yaitu konstranspor. Konstranspor merupakan transport zat yang mengaktifkan transport zat lain. Contohnya, ion H+ dipompa keluar sel untuk mengaktifkan transport sukrosa ke dalam sel. Kontranspor ada 3 macam yaitu unifor, transportasi suatu zat dalam suatu arah. Simpor, transportasi dua zat dalam satu arah. Antipor, transportasi dua zat berlawanan arah. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? A few moments later. Jalan-jalan bersama Janda, jangan lupa membeli Good Time. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Bye! Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know